Malam yang panjang. Di sebuah tempat, ada dua orang sedang berdiri. Mereka sepasang pria dan wanita yang terlihat masih muda, tidak ada yang aneh dengan keduanya. Di bawah sinar rembulan, angin malam bertiup dengan cukup kencang dan menyibakkan pakaian yang mereka kenakan. Setelah berpisah dengan para pimpinan sekte Laohu, Li Yuan mengajak Li Jieru untuk mengobrol yang bersifat rahasia. "Jieru, tadi ku dengar kau memanggil guru dengan panggilan Kaisar Yuan Sang, apa maksudnya?" Tanya Li Yuan kepada naga bumi yang kini sudah berubah bentuk menjadi Li Jieru. "Benar Tuan Muda, Kaisar Yuan Sang adalah Kaisar Langit terpilih pada masa itu. Ia juga berasal dari Provinsi Naga Biru, tetapi Kaisar Yuan Sang memilih pergi meninggalkan tahtanya sehari setelah ia ditunjuk menjadi Kaisar Langit," jawab Li Jieru dengan serius. "Lalu apa yang terjadi?" tanya Li Yuan yang penasaran. Kaisar Yuan Sang sejak awal memang tidak tertarik dengan kekuasaan. Ia lebih menyukai menjadi seorang kultivator murni dan mengabdikan dirinya kepada alam. Ia memiliki jika semua harus menyatu dan belajar dari alam, sederhana dan jauh dari konflik serta permusuhan. Setelah kepergiannya, posisi Kaisar Langit diisi oleh Bao Cheng Su, pendiri sekte Laohu. Li Yuan mengangguk dan mulai mengerti. Sebagai orang yang berpengetahuan, ia pernah membaca sejarah Provinsi Naga Biru saat di kota Huanxi. Kakeknya yang bernama Li Chen memiliki banyak koleksi buku-buku sejarah yang lengkap, serta buku pengetahuan umum lainnya. Selain itu, Li Yuan juga pernah mendengar langsung perkataan gurunya tentang sekilas alam spiritual. Secara detail Li Jieru bercerita kepada Li Yuan, sebagai hewan mitologi naga bumi sudah mengidentifikasi sosok Li Yuan. Ditambah bahwa ia adalah murid dari Yuan Zhang membuat naga bumi semakin menghormati Li Yuan sebagai tuan mudanya. Memang benar apa yang dikatakan oleh ketua sekte Laohu, ketika Li Yuan sudah mendapatkan pengakuan dari naga bumi maka ia adalah penguasa Provinsi Naga Biru yang sesungguhnya. "Jieru, kelak aku akan meninggalkan wilayah Naga Biru. Berdasarkan nasihat dari guruku, aku harus menjalankan bakti dan berkeliling untuk menciptakan keadilan dan kebenaran. Guruku juga ingin aku mendapatkan pengalaman, agar kelak aku tidak menjadi orang yang besar hati," ucap Li Yuan sambil menatap ke atas. Sinar rembulan yang bersinar menyinari danau biru membuat pantulan yang begitu indah, ada kedamaian yang tercipta di sana. "Jika demikian, aku akan mengikuti Tuan Muda kemanapun pergi," kata Li Jieru tanpa keraguan. "Sudah menjadi takdirku juga untuk mengabdi kepada Tuan Muda," lanjut Li Jieru dengan nada yang cukup tenang. "Tidak, kamu tidak harus mengikutiku," kata Li Yuan. "Apakah Tuan Muda tidak percaya padaku?" tanya Li Jieru dengan ekspresi sedih. "Tidak, bukan itu juga maksudku. Kepergianku hanya menunggu waktu, namun aku ingin kamu membantuku untuk menjaga keluargaku. Kedua orang tuaku serta adikku adalah orang yang sangat berarti dalam hidupku, kasih sayang mereka adalah motivasiku dalam mengejar impianku. Hari ini aku telah menyinggung Istana Langit, meski pihak Istana Langit tidak mengetahui identitasku yang sebenarnya tidak ada salahnya juga aku berjaga-jaga," ungkap Li Yuan dengan pandangan mengarah ke arah Li Jieru. Ditatap dengan cukup lekat, membuat Li Jieru wajahnya memerah. Walau bagaimanapun juga ia adalah wanita, wujud aslinya sebagai makhluk yang sangat menyeramkan sangat berbeda dengan tampilan wujudnya saat ini. Siapapun laki-laki normal pasti akan terpikat dengan fisik Li Jieru. "Baik Tuan Muda, aku akan selalu berada di sisi keluarga Tuan Muda serta menjaga mereka dengan sungguh-sungguh," ucap Li Jieru sambil mengangkat telapak tangan kanannya ke udara. "Terima kasih, aku takkan melupakan budi baikmu," ucap Li Yuan sambil tersenyum. Sesaat kemudian, Li Jieru memberikan sebuah cincin spiritual kepada Li Yuan. "Tuan Muda, terimalah pemberianku. Ini seharusnya menjadi milik penguasa, orang itu tentu saja dirimu. Sudah ribuan tahun benda-benda tersebut berada di tanganku. Sudah waktunya bagi Tuan Muda untuk menerimanya," ucap Li Jieru sambil tersenyum. Setelah melihat isi dari cincin spiritual tersebut, Li Yuan tersentak kaget. Ada sekitar 20-an kristal perak serta sekitar 100-an kristal berwarna coklat dan ada 2 buah kristal padat berwarna biru. Jika 2 kristal sebelumnya sudah familiar,
Tetapi untuk kristal biru membuat Li Yuan sedikit bingung. Apa fungsi dari kristal berwarna biru ini? Tanya Li Yuan kepada Li Jieru. Itu adalah kristal yang mengandung elemen air. Kedua benda tersebut merupakan benda pusaka yang terbentuk dari dasar danau biru selama ribuan tahun. Keduanya mengandung inti energi yang sangat besar dan sebaiknya hanya tuan muda yang menggunakannya, ucap Li Jieru dengan serius. 1. Baiklah jika begitu, ucap Li Yuan dengan santai. Dirinya tentu memahami maksud Li Jieru. Ia dijuluki naga bumi karena memang menguasai elemen tanah, air dan angin. Keadaan ini lebih beruntung dari hewan mitologi lainnya yang terkadang hanya memiliki satu atau dua jenis elemen saja sebagai inti energi mereka. Di kota Jincheng, di mana istana langit berada. Malam mulai larut, Jia Hian yang semula mengobrol dengan Nu Hume dan Nu Nian kini sudah berpisah. Nu Hume dan Nu Nian yang mulai mengantuk segera menempati bangunan seperti bungalow yang megah. Mereka juga diperlakukan dengan baik oleh pelayan istana yang berada di sana. Saat ini, Kaisar Tang Siji baru saja selesai melakukan pertemuan dengan para bawahannya. Setelah menetapkan pendekar pedang tiga elemen sebagai buronan alam langit, Kaisar Tang Siji juga menugaskan kepala keamanan kota Jincheng menjadi jenderal besar pengganti Xie Taizong di kota Qinghai. Seluruh petinggi dan penguasa wilayah yang hadir segera kembali pulang ke tempat asal masing-masing. Kaisar Tang Siji baru saja mendengar kabar dari orang kepercayaannya, yaitu Kepala Kasim Istana yang mengatakan bahwa ia sudah berhasil membawa calon pengantin. Orang yang dimaksud tentu saja Jia Hian yang berasal dari Sekte Laohu, Provinsi Naga Biru. Semuanya terjadi secara kebetulan, serta semua hal tersebut bersumber dari wilayah selatan, tempat di mana Jia Hian berasal. 1. Mendengar kabar gembira tersebut seperti menemukan oase di tengah padang pasir, Kaisar Tang Siji memutuskan tidak beristirahat di kediaman pribadinya. Kondisinya yang tidak baik-baik saja membuat dirinya ingin melakukan hal yang menyenangkan bersama calon pengantinnya. Bersama Kepala Kasim Istana, Tang Siji diantarkan menuju kediaman di mana Jia Hian tinggal. Malam ini Tang Siji ingin melewatkan malam bersama calon istrinya yang terkenal cantik dan masih muda tersebut. Adrenalin di dalam tubuh Kaisar Tang Siji meningkat dengan sangat cepat. Selama beberapa bulan ini ia memang belum sempat melakukan perbuatan yang memanjakan dirinya. Sebelumnya Kaisar Tang Siji menuju Sekte Api Abadi guna melakukan kultivasi tertutup demi meningkatkan kekuatannya. Hari ini ia juga baru kembali ke Istana Langit. Mendengar kabar tewasnya Jenderal Xie Taizong membuatnya resah dan kembali sibuk pada urusan kekaisaran. Berkeliling kota Jincheng. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Kaisar Tang Siji sudah tiba di halaman istana kediaman Jia Hian. Pelayan serta pengawal yang berjaga segera memberikan salam kepada Kaisar Tang Siji. Setelah pintu terbuka, Kaisar Tang Siji segera masuk ke dalam kediaman pribadi yang kini ditinggali oleh Jia Hian. Mendengar langkah kaki yang bergerak masuk ke dalam kamar, membuat Jia Hian menjadi waspada. Ia belum sepenuhnya tertidur, dirinya masih berjaga pada saat sosok pria bertubuh besar menghampirinya. Siapa Anda? Tanya Jia Hian sedikit panik, ia juga segera menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang sedang mengenakan gaun tipis. Tidak usah takut, aku adalah calon suamimu, ucap Kaisar Tang Siji sambil melepaskan jubahnya. Dia juga meletakkan beberapa aksesoris lambang identitasnya sebagai seorang kaisar di atas meja. Melihat hal ini, Jia Hian sedikit termenung. Ia baru menyadari jika memang lelaki tersebut adalah Kaisar Tang Siji yang merupakan calon suaminya. Wajah Tang Siji hampir sama dengan gambaran yang selama ini terdapat pada lukisan di Istana Langit. Sebagai pria yang berusia hampir 40 tahun, Kaisar Tang Siji tidak terlihat tua, tubuhnya masih tegak perkasa menandakan bahwa ia merupakan pendekar yang kuat. Kaisar, ini sudah malam, sebaiknya besok saja baru berkunjung, ucap Jia Hian sedikit cemas. Malam ini aku akan tidur di sini, cepat atau lambat kamu akan menjadi istriku, ucap Kaisar Tang Siji sambil tersenyum nakal, wajahnya menunjukkan penuh minat kepada Jia Hian. Mendengar hal ini membuat Jia Hian ingin menolak, tetapi tubuh Kaisar Tang Siji sudah berada di dekatnya.
Salah satu tangannya menyibak selimut yang menutupi tubuh Jia Hian. Di balik gaun tipis, tubuh Jia Hian terekspos dengan begitu indah. Tanpa mengulur waktu, Kaisar Tang Siji segera melakukan aksinya. Di bawah tekanan Tang Siji, tubuh Jia Hian tidak dapat melakukan perlawanan. Pada saat itu juga, pertahanan Jia Hian hancur di bawah nafsu lelaki yang belum menjadi suaminya. Ada bulir air mata yang mengalir namun ia sudah tidak dapat merubah keadaan. Sepanjang malam ia menjadi mainan Kaisar Tang Siji. 1. Malam berlalu dengan cepat, namun terasa lambat bagi Jia Hian yang masih berada di ranjang bersama Kaisar Tang Siji. Beberapa pengawal masih setia berjaga di depan gerbang masuk istana Jia Hian tinggal. Pagi-pagi sekali tampak Nuhume dan Nunian ingin mendatangi kediaman Jia Hian. Mereka berencana akan berjalan-jalan melihat pemandangan istana langit. Namun dari mulut penjaga mengatakan jika saat ini Jia Hian sedang bersama dengan Kaisar, jadi mereka berdua tidak bisa mengganggunya. Nuhume dan Nunian tampak tidak berdaya, sambil mengangkat kedua bahunya mereka meninggalkan kediaman Jia Hian untuk melanjutkan rencananya. Setelah puas melihat-lihat istana langit, Nuhume dan Nunian ditemani seorang diaken yang bernama Cheng Han menuju pusat kota Jincheng. Jika Li Yuan ada di sini, ia akan mengenali wajah diaken tersebut. 3 orang murid sekte Laohu tersebut berjalan menelusuri jalan ibu kota Jincheng. Luas kota ini lebih luas dari kota Qinghai di provinsi Naga Biru. Sebagai wilayah otonom, kota Jincheng berdiri di bawah istana langit dan di bawah pengaturan tuan kota yang bernama Shen Hang. Letak kota Jincheng yang strategis, menjadikannya sebagai wilayah sentral pemerintahan Istana Langit. Kak Cheng Han, coba lihat itu. Tunjuk Nuhume kepada seniornya di paviliun tetua Jiafu tersebut. Mata Cheng Han sedikit mengernyit, ia melihat pengumuman yang tengah dikerumuni oleh orang-orang. Ayo kita dekati, barangkali ada sayembara untuk mendapatkan Tuan Putri yang cantik, ucap Cheng Fan kepada kedua juniornya tersebut. Nuhume dan Nunian, 2 orang bersaudara itu saling memandang. Ia tidak menyangka jika Cheng Han bisa berkata seperti itu di sini. Di sekte Laohu, Cheng Han terkenal orangnya tidak banyak omong. Ia juga terkenal tegas dan Cheng Han mendapatkan tugas sebagai anggota aula penegakan hukum. Ayo cepat. Suara Cheng Han terdengar penuh semangat membuat Nuhume dan Nunian segera tersadar. Ketiga orang tersebut melihat dan memperhatikan pengumuman yang terpampang dengan jelas. Di alun-alun kota seperti ini adalah tempat yang paling strategis untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang. Ada poster terpampang gambar seorang pria memakai topi caping. Di punggungnya menggantung sebuah pedang panjang. Buronan Istana Langit, barang siapa yang dapat menangkapnya hidup atau mati maka akan diangkat menjadi Jenderal Besar Provinsi Naga Biru. Begitu bunyi pengumuman yang tertera dalam poster tersebut, pria dalam gambar tersebut memiliki nama pendekar pedang 3 elemen, serta menyebutkan beberapa ciri fisiknya. Hanya sayang wajahnya tidak terekspos dengan jelas, membuat orang-orang yang membaca pengumuman tersebut menjadi sedikit kecewa. Cheng Han dan 2 orang juniornya memperhatikan dengan sangat teliti. Ketiganya adalah murid sekte Laohu yang berasal dari provinsi Naga Biru. Berita ini sangat mengagetkan mereka. Peristiwa ini juga terjadi berbarengan dengan keberangkatan mereka dari sekte menuju Istana Langit. Kak Cheng Han, apakah kamu mengenalnya? Tanya Nuhume yang melihat Cheng Han masih serius membaca pengumuman. Cheng Han seperti tidak akan melewatkan satu kata pun dari pengumuman tersebut. Aku baru mendengar identitas orang ini. Namun dari usianya yang masih seumuran kalian seharusnya ia bukan berasal dari wilayah selatan, ucap Cheng Han memberikan penilaian. Nuhume dan saudara perempuannya juga berpikiran demikian. Bentuk fisik yang lebih tinggi dari para pemuda yang berasal dari wilayah selatan tentu bisa dijadikan alibi yang kuat. Apalagi ada keterangan yang menyebutkan jika pendekar tersebut berasal dari provinsi Raja Wali Emas. Sudahlah, ayo kita lanjutkan berkeliling. Terdengar suara Nunian yang sedari tadi diam. Ia tampaknya tidak begitu tertarik dengan pengumuman yang terdapat di dekatnya tersebut. Iya, baiklah mari kita lanjutkan, jawab Cheng Han memenuhi permintaan adik seperguruannya tersebut. Ketiga orang itu lalu melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi beberapa toko untuk membeli oleh-oleh khas kota Jincheng.
Keramaian ibu kota Jincheng sedikit berbeda dengan kota Qinghai. Di kota ini banyak kultivator yang bergerak bebas membawa senjata. Para penjaga juga tampak berkeliling melakukan patroli wilayah, membuat situasi terasa lebih aman. Orang-orang yang berlalu lalang bersifat heterogen, artinya mereka memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Di kota Qinghai, orang-orang terlihat dengan satu elemen saja, yaitu elemen tanah. Tetapi di kota Jingchen, sepanjang pengamatan Cheng Han, ia melihat kultivator dengan kekuatan yang berbeda. Dekat alun-alun ada beberapa pertunjukan yang mempertontonkan keahlian para kultivator. Selain mencari uang, mereka juga bermaksud memamerkan kekuatan dari masing-masing wilayah yang berada di alam langit. Umumnya kelompok seperti mereka juga sedang menjaring bakat-bakat ahli bela diri. Kelompok tersebut juga memakai beberapa atribut yang berbeda, hampir sama dengan lambang sebuah sekte atau perkumpulan bela diri di 4 wilayah provinsi. Buronan Istana Langit. Di sekte Laohu, tampak Litong dan ketiga temannya sudah pulih. Mereka bangun pagi-pagi sekali dengan keadaannya yang lebih baik. Fan Lao tidak melihat Li Yuan di dalam kamarnya, ia juga mencari Li Yuan di setiap ruangan namun tidak menemukan batang hidungnya. Selain membuatnya khawatir, keadaan ini juga membuat Fan Lao bertanya-tanya dan mengaitkannya dengan peristiwa yang terjadi pada sore kemarin. Baru saja ia berjumpa dengan Li Yuan, sudah terjadi peristiwa yang menegangkan di hadapan mereka. Setelah membersihkan diri dan mengenakan seragam sekte, Li Tong dan ketiga temannya bergegas menuju kediaman tetua Baozi. Mereka ingin menanyakan kabar Li Yuan yang tidak ada di dalam kamarnya. Hanya butuh beberapa saat untuk tiba di kediaman gurunya, tidak lama juga mereka akhirnya bertemu dengan tetua Baozi. "Guru," ucap Li Tong dan ketiga temannya sambil menggenggam tinju dan memberi hormat. Tetua Baozi menganggukkan kepala sambil memandang para muridnya tersebut. Tak lama kemudian Tetua Baozi pun berkata, "Kalian duduklah, biar aku akan bercerita," ucap Tetua Baozi. Setelah semuanya duduk, Tetua Baozi melanjutkan perkataannya. "Li Yuan baik-baik saja," ucapnya sambil menunjuk ke arah sudut bibir danau. Ada batu besar yang biasa digunakan oleh Li Yuan sebelumnya. Sejak tadi malam Li Yuan melakukan kultivasi di atas batu tersebut. Kemudian Tetua Baozi menyampaikan kronologis peristiwa yang kemarin sore menimpa para muridnya. Tentunya ia bercerita dengan memodifikasi isi cerita yang sudah disepakati bersama. Li Tong dan Fan Lao yang semula merasa cemas dengan keadaan Li Yuan, kini merasa tenang setelah peristiwa kemarin sore yang sangat menghebohkan tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan dari Tetua Baozi, Li Tong dan yang lainnya kini mengerti. Dalam pemahaman mereka semua, Li Yuan juga sempat pingsan setelah mereka tak sadarkan diri. Kehadiran para tetua dan ketua sekte Laohu dipandang menjadi penyelamat mereka dari pengaruh kekuatan naga bumi. Adapun keberadaan naga bumi sudah dapat dijinakkan dan kembali ke asalnya. Kabar ini telah diatur oleh Patriark Sekte Laohu, Bao Xiong. Berita yang dari kemarin sudah dinantikan oleh para murid di Sekte Laohu baru pagi ini diumumkan secara resmi. Di aula misi juga terdapat papan pengumuman yang menjelaskan berita ini, termasuk para tetua berperan aktif untuk menyelaraskan informasi yang berkembang. Selama 1 hari ini seluruh murid heboh membicarakan kemunculan hewan mitologi naga bumi. Di saat mereka sedang berkumpul, Li Yuan muncul dan ikut bergabung di tengah-tengah mereka. "Guru," ucap Li Yuan menyapa dengan hormat. "Duduklah," ucap Tetua Baozi dengan ramah. Semuanya lalu bercerita tentang kemunculan hewan mitologi naga bumi yang merupakan pelindung wilayah selatan, yakni Provinsi Naga Biru. Setelah dirasa cukup, Li Tong dan ketiga orang murid lainnya bergegas menuju lapangan tempat mereka biasa berlatih. Berbeda dengan Li Yuan yang memilih tetap tinggal, ia menghampiri gurunya dan berkata, "Guru, terimalah ini." Mendapati bungkusan yang terikat rapi, Tetua Baozi mulai memeriksanya. "Dari mana barang-barang ini?" tanya Tetua Baozi dengan sedikit gemetar. Barang yang sangat berharga, dibungkus begitu saja oleh Li Yuan dengan santai. Jika ini diketahui oleh para kultivator, maka akan terjadi pertumpahan darah. Ini adalah kristal perak dan kristal elemen tanah yang legendaris,
bisa dibilang kedua kristal ini adalah harta karun tertinggi di Provinsi Naga Biru. Meskipun sebelumnya Tetua Baozi sudah mendapatkan satu buah kristal perak dari Li Yuan, tetapi kali ini ia menjadi menggila saat ada puluhan kristal perak yang ia terima. Aku mendapatkannya dari naga bumi, kuharap benda-benda ini bisa membuat Sekte Laohu menjadi lebih kuat, ujar Li Yuan. Seharusnya kami para tetua yang memikirkan hal ini, ucap Tetua Baozi sambil menyentuh pundak Li Yuan dengan lembut. Mata tuanya tampak berair, ada rasa haru yang terpancar di wajahnya. Tetua Baozi menyimpannya dan akan memberikan barang-barang ini kepada pemimpin sekte. Kemudian ia hendak pergi, namun ia mengumpulkan Li Tong dan Fan Lao, Fan Rou serta Fan Chi. Kalian adalah murid-muridku yang terbaik bersama Li Yuan. Aku ingin kekuatan kalian bertambah. Sebaiknya hari ini dan beberapa waktu ke depan kalian harus melakukan kultivasi mandiri. Kristal yang kemarin kalian terima dari saudara seperguruan kalian sebaiknya diserap. Jangan membuang waktu percuma. Aku merasakan jika di masa depan akan ada peristiwa besar, ujar Tetua Baozi dengan sungguh-sungguh. Baik guru, ucap Li Tong dan yang lainnya dengan antusias. Sementara Li Yuan hanya tersenyum puas melihat teman-temannya yang begitu bersemangat. Dalam rencananya, ia juga ingin menyerap energi dari kristal biru. Ia akan melakukan kultivasi tertutup di dasar danau biru. Menurut penjelasan Li Jieru ada sebuah tempat khusus yang ia bangun dan ia gunakan sebagai tempatnya beristirahat selama ribuan tahun. Sementara di aula pertemuan sekte, tampak Patriark Bao Xiong sedang menerima utusan dari Tuan Kota. Utusan tersebut menyampaikan berita tentang hasil pertemuan Tuan Kota dengan Kaisar Langit Tang Siji. Pertemuan yang tidak berlangsung lama tersebut membuat wajah Patriark Bao Xiong terlihat buruk. Setelah utusan Tuan Kota kembali ke kota Qinghai, segenap petinggi Sekte Laohu kembali mengadakan pertemuan. Pada kesempatan itu terdapat sebuah gulungan yang berisi pengumuman status buronan pendekar pedang 3 elemen. Mereka semua jelas mengetahui dan mengenal wajah dari orang yang menjadi status buronan Istana Langit tersebut. Meskipun menggunakan topi caping, tidak menutupi wajah dari orang sebenarnya. Ketua, sebaiknya kita tidak usah menyebarkan poster ini ke lingkungan Sekte Laohu. Aku khawatir lambat laun para murid akan mengenali penampilan Li Yuan, ucap Tetua Jia Fu berbicara di depan para petinggi sekte. Kaisar Langit dan Sekte Api Abadi sudah berada pada tahapan kekuatan ranah Dewa Bumi, kekuatan mereka sangat kuat. Kita tidak bisa menyinggung mereka jika terjadi perselisihan nanti, ucap tetua lainnya. Mendengar masukan dari dua orang tetua, membuat Patriark Bao Xiong mulai berpikir, kemudian ia berkata, sebaiknya kita tidak usah menempel poster tersebut, para tetua cukup menyampaikan dengan lisan saja kepada para murid, ucap ketua sekte. Hahaha, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang mendekati aula pertemuan. Kalian semua tidak usah khawatir, setelah kita semua menjadi kuat maka kita akan menghadapi kekuatan Sekte Api Abadi dan Istana Langit. Baru saja aku mendapatkan beberapa sumber daya dari naga bumi yang diberikan oleh Li Yuan, ucap Tetua Baozi yang muncul tiba-tiba dengan senyuman bangga. Dari dalam sakunya, Tetua Baozi mengeluarkan kristal perak dan kristal coklat. Kedua barang ini adalah harta karun tertinggi Sekte Laohu, dengan menyerapnya semua orang akan memiliki kesempatan melewati batasnya. Kedua mata Patriark Bao Xiong membelalak, ini adalah sumber daya yang sangat ia impikan, sudah lama dirinya mengalami hambatan kenaikan singkat. Meskipun berada pada tahap pendekar suci adalah yang tertinggi, tetapi ranah dewa adalah kekuatan yang sangat diimpikan oleh para kultivator di alam langit. Sudah menjadi rahasia umum jika selama 1000 tahun kekuatan alam langit menurun, selain menghilangnya orang-orang kuat juga karena kekurangan sumber daya langka. Kini di hadapan para petinggi Sekte Laohu sudah terdapat sumber daya yang dimaksud, tentu mereka semua akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Era kebangkitan Sekte Laohu sudah tiba, ucap Patriark Bao Xiong dengan penuh semangat. Dengan benda di depannya sudah bisa dipastikan ia akan melewati batas menerobos ke tingkatan dewa sama seperti orang-orang dari Sekte Api Abadi. Fenomena seperti di atas sebenarnya umum terjadi di seluruh alam langit. Aura Li Yuan saat berlatih dan menguasai elemen magma di Gunung Hua telah membangkitkan keempat hewan mitologi.
Sebagai pemilik tubuh tipe Kaisar Langit, kehadiran Li Yuan sebagai penguasa sudah disambut oleh para hewan mitologi penjaga 4 penjuru angin. Hanya saja kenyataan ini tidak ada yang memahaminya, kecuali Yuan sang guru dari Li Yuan.